sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Dan hari ini kembali kita akan mengikuti ibadah live streaming. Oleh karena itu saudara-saudara, persiapkan seluruh kehidupan kita. Walaupun kita berada di rumah, tetapi hati, jiwa, dan roh kita persembahkan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara-saudara berada, bahkan di seluruh penjuru tanah air, dan setiap saudara-saudara yang menyaksikan ibadah live streaming ini, biarlah seluruh kehidupan kita persembahkan bagi nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Kepada
sepanjang hidup. Yesus tak berubah, setiamu padaku. Selamanya kau bersama, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah, setiamu padaku. Selamanya kau bersama, selamanya kau bersama, selamanya kau
Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan umat-Nya, Allah yang beserta dengan kami. Dan Engkau adalah firman yang hidup, yang menghidupkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang memberikan harapan. Dan firman-Mu itu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah tetap firman-Mu berkumandang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Karena firman-Mu itu yang menjadi jawaban bagi kami. Firman-Mu itu hidup, yang menghidupkan. Firman-Mu itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Kita mempercayai di tengah-tengah situasi yang demikian, kita tetap mempunyai pengharapan. Ini minggu ketiga setelah kita memperingati, yaitu kebangkitan Tuhan. Kebangkitan dari kematian, yang kita biasa menyebutkan yaitu Paskah, atau disebut Pesa atau Pasa, yang mempunyai arti dilalui, dilewati. Oleh sebab itu tema pada sore hari ini yaitu dilewati dari maut, dilalui dari mara bahaya. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji kebangkitannya merupakan ungkapan dari janji Allah kepada setiap orang percaya. Dan saat ini, di tengah-tengah wabah virus, padahal di tengah-tengah situasi Paskah, sepertinya kata Paskah itu redup sekali. 85% mungkin yang dibicarakan orang yaitu tentang virus. Bahkan itu mengkontaminasi orang-orang percaya. Tidak membicarakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, tetapi membicarakan tentang apa yang ada di dalam dunia. Kalau kita berbicara tentang Paskah, berarti kita membicarakan tentang kehidupan. Kalau kita berbicara tentang Paskah, berarti kita membicarakan pengharapan. Kalau kita membicarakan tentang Paskah, berarti kita membicarakan ada harapan, ada hari esok. Tetapi kalau kita membicarakan tentang virus, berarti kita membicarakan kematian. Kita membicarakan yaitu ketakutan. Kita membicarakan keputusasaan. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, marilah kita membicarakan Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu lebih besar daripada apa yang ada, situasi yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita berbicara tentang dilewati dari maut. Ternyata pernah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, dan itu terjadi di dalam kitab yaitu Keluaran. Firman Tuhan mengatakan, Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-23. Ayat yang 12 dan 13 kemudian disambung ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, akulah Yahweh. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu,
apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23 firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan musnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan menaruh di dalam hati kita, dan kita belajar untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sore hari ini saya ulangi, kita akan berbicara tentang Paskah. Ada 5 kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan yaitu mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang pertama sampai ayat yang keempat itu sudah dilakukan, sudah terjadi. Tapi yang kelima itu belum terjadi dan kita sedang menantikannya. Yang pertama yaitu kelahiran Tuhan yang kita peringati lewat Natal. Yesus adalah Allah pribadi yang datang ke dalam dunia ini dalam misi penyelamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Menurut yaitu budaya Yahudi, anak tunggal, anak Allah, berarti Allah pribadi. Dia datang ke dalam dunia ini. Yang dicintai bukan kosmos, bukan alam semesta, tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah, yang sempurna, diciptakan segambar dengan Dia. Tetapi karena pemberontakannya, maka Allah datang untuk mencari manusia. Bapak Ibu, yaitu yang kita peringati lewat Natal. Itu kita peringati 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Kemudian yang kedua, kelahiran tanpa kematian, maka sia-sia, tidak ada artinya. Maka Yesus harus mati. Tidak ada pengorbanan, tidak ada penebusan tanpa pengorbanan. Tidak ada yaitu pengampunan tanpa pencurahan darah. Oleh sebab itu Yesus harus mati di kayu salib. Dan itu sudah terjadi. Dan apabila Yesus sudah mati dan tidak bangkit, Paulus mengatakan, maka sia-sialah iman kita, kepercayaan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Yesus bangkit dari kematian. Yesus tidak mati, tetapi Dia hidup dan memberikan kehidupan bagi setiap orang percaya. Dan setelah 40 hari kebangkitannya, maka Dia akan naik ke sorga. Akan kita peringati tentang kenaikan Tuhan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, nanti suatu saat Yesus datang yang kedua kali. Bukan menjadi juru selamat lagi, tetapi menjadi Imam Mahdi, menjadi hakim yang adil, yang menghakimi setiap manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan, ini yang perlu kita ingat. Bahwa Yesus mati untuk menebus kita, menyelamatkan kita, membawa kita, menghapus semua pelanggaran kita yang kita ditulis dalam kitab, yaitu penghukuman, dan dihapuskan dan dipindah ke dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam peristiwa Paskah ini sebenarnya sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini merupakan lambang dari pengorbanan Yesus. Di situ dikatakan umat Israel saat ada di tanah pembuangan, yaitu selama 430 tahun di Mesir. Umat Allah, tetapi selama 430 tahun ada di tanah perbudakan. Di tengah-tengah demikian inilah Tuhan melawan. Firman Allah mengatakan, aku mendengar jerit tangis mereka. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengeluarkan umatnya dari
perbudakan itu. Dan tula pertama sampai tula ke-9, dan yang terakhir tula yang ke-10, kematian anak sulung. Tetapi di Goshen, di mana umat Tuhan itu ada, di situ Tuhan memerintahkan, ketaatan itulah yang akan memberikan upah. Banyak orang Kristen mengklaim janji Tuhan, memproklamirkan janji Tuhan, tapi tidak hidup di dalam ketaatan. Ketaatan dan menuntut janji Allah, hidup di dalam janji Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Harus selaras, harus seimbang. Ada dua perintah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 22 di situ dikatakan, supaya mereka tidak meninggalkan rumah, supaya mereka tetap tinggal di rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home, tetap tinggal di rumah. Dan ribuan tahun yang lalu sudah ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang dilakukan di dalam rumah? Saya percaya saat itu dalam rumah-rumah orang Mesir terjadi jeritan tangis yang begitu dahsyat. Lolongan tangisan karena seorang ibu, seorang bapak ditinggalkan anak sulungnya. Tangisan yang menyayat hati terjadi. Dan itu semua menakutkan bagi yang mendengarkan. Dan kita percaya walaupun tidak ditulis secara pasti dalam Alkitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, umat pilihan Allah, saat di rumah, dia tetap berdoa. Dia tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Dia tetap mengharapkan Tuhan. Dia tetap memohon belas kasihan Tuhan. Karena itu peristiwa yang pertama terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka berdoa bersama. Mereka makan yaitu daging domba Paskah yang melambangkan tentang tubuh Tuhan. Mereka melakukan itu dengan segenap hati dan tetap tinggal di rumah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, yaitu di setiap rumah ada tanda darah. Darah adalah nyawa. Dan kita tahu tidak ada darah tanpa ada pengorbanan. Jadi domba harus dikorbankan, harus mati, dan darahnya diambil. Dan itu sebagai tanda orang percaya, sebagai tanda orang Israel, umat pilihan Allah. Dan pada waktu maut terjadi, di mana mereka berkeliling mencari setiap rumah untuk mencabut nyawa, maka yang ada tanda darah dikatakan dilewati, dilalui. Orang-orang Mesir terjadi kematian, tetapi umat pilihan Allah mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini yang terjadi. Darah Yesus itu termeterai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu merupakan jaminan bagi kita yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Bukan berarti kita tidak mematuhi pemerintah. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, aturan-aturan harus kita lalui, harus kita ikuti. Tetapi jangan hidup di dalam ketakutan, karena ada jaminan Tuhan yang menjadi milik kita. Dan apabila kita melakukan itu, maka penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Justru di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan bangkit, membawa pencerahan, membawa kehidupan, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah lewat renungan ini
membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, sebab Tuhan itu ada. Sebab Tuhan hidup, ada hari esok. Sebab Tuhan hidup, Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kita angkat yaitu tubuh dan darah Tuhan. Mari. Mari kita angkat hosti dan anggur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa tubuh Tuhan telah dipecah-pecah untuk kita, dan darah Yesus yang termeteraikan dicurahkan untuk kita dan termeteraikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan roti untuk kami makan, sehingga kami tidak kelaparan, kami kenyang, kami disembuhkan. Dan roti juga melambangkan tubuhmu yang terpecah-pecah untuk kami, tubuhmu yang sempurna, tubuhmu yang utuh.
harus dihancurkan supaya kami yang terpecah-pecah, kami yang tidak sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. Anggur melambangkan sukacita, kelimpahan, dan anggur melambangkan darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kematian rohani, tidak ada virus, tidak ada penyakit. Yang ada kesehatan, kemuliaan, dan berkat Allah turun memenuhi hidup kami. Kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah untuk kami. Darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Di dalam darah dan nyawa, di dalam nyawa ada kehidupan, dan kehidupan-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk kota kami, untuk seluruh jemaat-Mu. Lawat dan berkati. Kami kuat, kami mampu, kami sehat, kami diberkati. Kami menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Sekaranglah terimalah janji Allah. Diberkatilah engkau, keluar masukmu dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan. Belalang melompat, belalang mengirit, belalang pindah. Dihalalkan. Yang ada adalah kelimpahan yang dari Tuhan, dan kita menang menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan ibadah ini, dan biarlah ibadah ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ucapkan selamat berulang tahun bagi seluruh saudara-saudara sidang jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini yang merayakan ulang tahun. Biarlah berkat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan Yesus Kristus berlimpah bagi kita semua. Rahmat khusus bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Tetap memuji Tuhan, tetap andalkan Tuhan, sebab Dialah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih saudara, tetap dukung channel ini, tetap dukung program ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.